Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran online Mapel IPS. Bab 1B, kondisi alam negara-negara di dunia. Pada kesempatan ini kita akan membahas negara yang terakhir, yaitu negara Mesir. Sebelum kita mulai pembelajaran online hari ini, agar diberi kemudahan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dan agar lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK. Sesuai dengan kurikulum pembelajaran kita, kurikulum 2013. Dalam tepuk PPK, silakan kalian tepuk dengan menggunakan simbol-simbol. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Ibu harapkan dengan tepuk PPK tadi kalian bisa memiliki jiwa semangat seperti dalam PPK. Oke guys, langsung saja kita akan mempelajari negara-negara di dunia yang terakhir, yaitu negara Mesir. Sebelumnya kita sudah belajar, sudah jalan-jalan ke negara mana yang pertama? Jepang. Yang kedua ke negara Amerika Serikat. Yang ketiga ke negara Inggris. Yang keempat ke negara Australia, dan ini yang terakhir adalah kita ke negara Mesir. Lokasi. Kalian tahu Mesir itu sebuah negara yang terletak di benua mana? Afrika, tepatnya Afrika Utara. Letak astronomis Mesir adalah 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Mesir terletak tadi di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Mesir berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Luas wilayah Mesir mencapai 1.500.000 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Kenapa? Karena terusan Suez itu memperpendek jarak dari benua Eropa ke negara-negara Asia dan Australia, atau sebaliknya, dari negara-negara Asia dan Australia ke negara Eropa. Ya, selanjutnya inilah peta negara Mesir. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Oke, next, iklim. Iklim Mesir memiliki dua iklim, yaitu subtropis dan gurun. Sehingga hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. C. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Bentuk-bentuk muka bumi di Mesir terbagi atas satu, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua adalah Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisi Gurun Arabia terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada dengan ketinggian 1977 meter. Yang ketiga adalah Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut.
atau depresi kontinental. Posisi gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Yang keempat adalah lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Yang D. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Selanjutnya yang E adalah flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar atau papirus, palma, kayu putih atau eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara atau cypress. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung, luwak, babi liar, sejenis kambing hutan, dan reptil berupa buaya dan ular. Ya, ini silakan kalian lihat adalah gambar pohon akasi dan pohon lontar. Ya. Selanjutnya yang terakhir dari negara Mesir adalah jumlah atau keadaan penduduknya. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk lainnya itu tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1 orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga adalah orang Arab. Sebagian besar, 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Demikianlah yang bisa Ibu terangkan, Ibu jelaskan lewat PowerPoint mengenai negara Mesir. Silahkan kalian simak kembali, kalian putar berulang-ulang, kemudian kalian salin rangkumannya di buku tugas IPS kalian, difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Terima kasih, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama kembali di sekolah SMP Ma'arif tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.